wabarakatuh. Hai adik-adik yang sedang menonton dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali hari ini dapat bertemu pada penuturan pembelajaran jarak jauh di TPUP Edukasi Generasi. Pada video pembelajaran saat ini, kakak mau menyampaikan materi sejarah tentang perkembangan komputer dan pengenalan hardware komputer. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh kakak adalah pertama, adik-adik bisa mengetahui sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, adik-adik dapat mengidentifikasi perangkat kelas yang berfungsi sebagai input, proses, output, dan penyimpanan data. Nah, adik-adik, apa sih yang melatar belakangi kenapa ada komputer? Nah, apakah sebenarnya komputer itu? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, kapan komputer ditemukan pertama kali? Nah, di gambar ini, komputer cikal bakalnya berasal dari alat hitung sederhana. Seperti pada gambar ini adalah sebuah alat untuk menghitung sederhana, yaitu namanya sempoa. Sempoa ini ditemukan pada zaman 300 sebelum Masehi, yang ditemukan oleh seorang pedagang di Babilonia yang bernama Abacus. Nah, adik-adik, ini komputer digital pertama yang ditemukan pada tahun 1938 sampai dengan 1939 oleh Konrad Zuse dan diberi nama komputer ini adalah Z1 komputer. Nah, seperti ini adik-adik gambarnya. Nah, ini adalah tampak dari penampilan komputer Konrad Zuse Z1 Circa pada tahun 1938. Nah, adik-adik, perkembangan komputer dari zaman ke zaman itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, di sini kakak sudah merangkum nih, ada 5 generasi perkembangan sebuah komputer dari zaman ke zamannya. Yang pertama, generasi komputer generasi pertama yang berkembang pada tahun 1940 sampai 1956. Nah, teknologi yang digunakannya pada generasi pertama komputer ini adalah menggunakan teknologi vacuum tubes. Seperti ini adik-adik gambarnya. Nah, ini adalah komputer generasi pertama ya yang menggunakan teknologi vacuum tubes. Oke, berikutnya adalah komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini dikembangkan pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Nah, pada generasi komputer kedua ini menggunakan teknologi transistor. Nah, seperti ini adik-adik gambar dari komputer generasi kedua. Yang berikutnya adalah komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ketiga ini dikembangkan pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Nah, ciri dari komputer generasi ketiga ini menggunakan teknologi integrated circuit atau istilahnya disebut dengan IC. Nah, seperti apa gambar dari komputer generasi ketiga? Seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah komputer generasi ketiga. Berikutnya adalah generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini menggunakan teknologi mikroprosesor dan ini dikembangkan pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Seperti apa gambar dari atau ciri dari komputer generasi keempat? Nah, ini adalah komputer generasi keempat. Yang berikutnya adalah komputer generasi kelima atau komputer yang sekarang atau dan selanjutnya. Nah, identik dari atau ciri dari komputer generasi kelima ini adalah menggunakan teknologi artificial intelligence. Ini lebih canggih yang sekarang kita banyak digunakan pada zaman sekarang. Nah, seperti apa gambar dari komputer generasi kelima? Nah, ini adik-adik komputer generasi kelima atau yang sekarang kita gunakan. Istilahnya laptop, netbook yang tampilannya sudah serba slim atau serba kecil. Berbeda dengan komputer-komputer dari generasi pertama hingga generasi ketiga. Tampilan dan ukurannya sangat besar. Dan mungkin banyak lagi kelebihan dan kekurangan dari perkembangan komputer dari generasi ke generasi.
Berikutnya adalah adik-adik sekarang kita masuk ke pengenalan perangkat komputer. Mungkin kita sering menggunakan perangkat komputer baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun mungkin di rental-rental umum. Nah, seperti ini tampilan dari sebuah komputer. Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah program yang digunakan dan yang di sebelah kanannya adalah sebuah fisik dari tampilan komputer. Nah, dalam sebuah komputer itu terdiri dari dua bagian rangkaian yang saling bekerja sama. Di antaranya adalah ada bagian hardware atau perangkat keras komputer dan ada juga bagian software atau perangkat lunak atau program dari sebuah komputer. Nah, ini adalah satu paket komputer atau personal komputer yang terdiri dari yang tampak hardware-nya atau yang terdiri dari beberapa perangkat kerasnya. Seperti pada gambar di bawah ini, secara umum, komputer terdiri dari tiga bagian dasar, yaitu monitor, alat input atau keyboard dan mouse, ada bagian CPU atau Central Processing Unit atau System Unit. Nah, yang pertama adalah monitor. Adik-adik mungkin sudah tahu apa itu fungsi dari monitor. Monitor ini adalah bagian dari perangkat output karena monitor dapat menampilkan sebuah data yang kita inputkan kepada sebuah komputer sehingga data itu bisa kita lihat lewat monitor. Nah, perkembangan monitor dari zaman ke zaman itu mengalami perubahan yang sangat signifikan atau sangat drastis. Mulai dari komputer yang tipe tabung, CRT, dan sekarang sudah beredar monitor yang bertipe slim ataupun LED ataupun LCD. Seperti gambar berikut ini. Ini ada sebelah kiri ada komputer yang tabung yang tipenya CRT dan yang sebelah kanan ada monitor yang tipe slim atau istilahnya menggunakan teknologi LCD atau LED. Yang kedua, yang berikutnya adalah pada sebuah monitor itu terhubung beberapa kabel. Di antaranya ada dua kabel yang terhubung, ada kabel VGA yang dimana kabel VGA ini atau video graphic adapter ini untuk menghubungkan dari satu monitor ke dalam sebuah CPU sehingga bisa mentransmisi sebuah gambar dan gambar akan nampak pada sebuah layar monitor. Yang berikutnya di sebelah kanannya adalah kabel power. Nah, kabel power ini adalah memberikan aliran listrik dari sumber listrik di dalam monitor sehingga monitor itu bisa menyala. Berikutnya adalah keyboard dan mouse. Nah, keyboard dan mouse ini adalah satu kesatuan dari perangkat sebuah input perangkat keras komputer, di mana keyboard berfungsi untuk memberikan instruksi atau berisikan tombol-tombol sesuai dengan mengetikkan sebuah huruf, angka, ataupun simbol-simbol yang lainnya, yang nanti akan diinputkan ke dalam sebuah CPU. Dan keyboard ini biasanya akan dibantu oleh mouse. Mouse ini adalah sebuah kursor untuk memberikan instruksi pada sebuah program sehingga program itu bisa kita jalankan. Berikutnya adalah CPU atau Central Processing Unit atau System Unit. Nah, CPU ini adalah sebuah perangkat keras komputer yang termasuk ke dalam alat proses, di mana sebuah komputer ini sebagai jantungnya, karena data-data yang diinputkan oleh perangkat input akan diolah atau diproses oleh perangkat ini atau CPU atau Central Processing Unit ini. Di dalam CPU terdapat banyak rangkaian atau komponen-komponen kecil yang mungkin yang saling keterhubungan, yang saling terintegrasi dan sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ini adalah tampilan dari CPU yang nampak dari luar. Berikutnya adalah, nah apa saja sih yang terdapat pada sebuah CPU? Ya, CPU atau Central Processing Unit atau System Unit ini. Banyak komponen-komponen yang mikro yang terdapat atau yang terpasang pada sebuah CPU. Di antaranya adalah ada casing. Nah, seperti apa gambar casing ini? Casing secara umum adalah fungsinya untuk melindungi perangkat-perangkat atau komponen-komponen yang berada di dalamnya. Sehingga terhindar dari debu, ataupun kotor, ataupun mungkin air yang sehingga akan mengancam kerusakan pada perangkat yang ada di dalamnya. Jenis-jenis casing itu banyak sekali jenisnya, mulai dari warna dan juga tipe-tipenya. Nah, berikutnya adalah motherboard. Ini yang terdapat pada satu paket CPU. Ini motherboard adalah papan dasar di mana tempat
meletakkannya perangkat-perangkat komponen yang mikro gitu. Nah, papan dasar ini di dalam papan dasar ini atau dalam motherboard ini atau mainboard ini, komponen-komponen ataupun alat-alat elektronika saling terhubung dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jika salah satunya ada kerusakan, maka akan terjadi kerusakan juga pada sebuah mainboard atau motherboard itu sendiri. Berikutnya adalah prosesor. Nah, prosesor ini sering kita sebut adalah sebagai jantungnya komputer, karena ini sebagai otak atau pengendali yang memberikan instruksi-instruksi kepada sebuah perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, untuk prosesor ini banyak jenisnya dan banyak juga untuk merek-mereknya. Ada yang dari keluaran perusahaan AMD, ada yang keluar dari perusahaan Intel, ada yang keluar dari IBM, ada yang keluar dari perusahaan Apple. Nah, ini tampak dari gambar sebuah prosesor dari berbagai macam merek. Oke, berikutnya adalah RAM. RAM adalah sebuah perangkat komponen proses yang dimana ini untuk memberikan menyediakan ruang untuk komputer Anda untuk membaca dan menulis data yang akan diproses atau diakses oleh prosesor. RAM ini sering kita sebut kepanjangannya adalah Random Access Memory. Nah, RAM ini adalah salah satu media yang bisa menyimpan data secara sementara. Berbeda dengan fungsi komponen yang lainnya. Ini RAM banyak jenisnya, mulai dari tipe SDR, DDR, DDR1, DDR2, DDR3, dan yang mungkin sekarang dikembangkan adalah DDR4. Nah, kapasitasnya pun berbeda. Ada yang 8 bit, ada yang 16, ada yang 32, ada yang 64, dan kelipatan seterusnya. Dan yang mungkin satuannya yang lebih besar adalah gigabyte. Berikutnya adalah card. Card atau boleh disebut dengan jenisnya ada card berkaitan dengan grafik atau disebut dengan PGA card yang sifatnya eksternal. Nah, PGA card ini bisa dipasang pada sebuah mainboard atau motherboard sehingga bisa menambahkan performa pada sebuah gambar atau grafik. Ini card dalam bentuk PGA card atau video card atau PGA card ya. Yang berikutnya adalah card dalam bentuk audio atau sound. Ini namanya adalah sound card. Yang dimana sound card ini bisa kita pasangkan pada sebuah mainboard atau motherboard yang fungsinya sebagai alat pemroses. Ini untuk sound card berfungsi sebagai penguat suara jika kita menginginkan kualitas suara yang lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya adalah hard disk. Ini adalah gambar-gambar hard disk, di mana hard disk banyak sekali perubahan-perubahan dari mulai bentuk, jenis, ukuran, dan mungkin teknologi-teknologi yang lainnya. Hard disk berfungsi sebagai alat penyimpanan data yang primer atau yang pokok. Jenis hard disk perkembangannya dari segi kapasitasnya ada yang 16 GB, 32, 64, sampai yang sekarang mungkin sudah nano. Atau sebelum nano kita kenal dengan tera gitu ya. 1 tera sama dengan 1000 GB. Nah, seiring perkembangan zaman, hard disk pun sudah mulai tergeser dan sekarang sudah muncul teknologi baru untuk penyimpanan sebuah data, yaitu namanya SSD. Untuk menjelaskan tentang teknologi SSD mungkin nanti akan ada di video berikutnya. Berikutnya adalah media input. Nah, media input ini berfungsi sebagai alat pembaca data pada sebuah perangkat, baik itu kaset piringan CD ataupun mungkin baik DVD. Nah, ini namanya DVD drive atau CD drive. Ada yang jenisnya RW dan ada yang jenisnya ROM. Apa bedanya? Jika bertipe RW, maka DVD drive itu bisa berfungsi sebagai pembackup data dari komputer ke dalam CD sebagai medianya atau kepingan disk pada medianya. Tetapi ketika tipenya ROM, DVD drive itu berfungsi sebagai alat pembaca saja. Alat yang dibacanya atau media yang dibacanya adalah kepingan CD ataupun compact disk itu sendiri atau CD. Adik-adik yang setia menonton dimanapun berada, itulah penjelasan materi tentang sejarah perkembangan komputer
dan pengenalan hardware komputer yang bisa kakak berikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat, dan silahkan materi tersebut adik-adik bisa kembangkan lagi, bisa eksplor lagi, lebih jauh lagi. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh hanya di TPUP Edukasi Generasi. Sekian dari kakak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.